Nggak masuk partai, Pak. Nah, kalau kita masuk itu, kita akan terperangkap di situ dan kita harus tunduk kepada ketua partai kan? Iya. Tidak kan? Keren sekali. Oke. Makin keren. Siap. Pak Sulaiman makin keren itu. Mas Reza silakan. Jadi di kita masih belum bisa, Pak. Ketika saya menjadi pejabat, maka itulah akhir dari pengabdian terhadap partai, kan belum sampai kita di situ. Kalau di luar kan begitu. Ketika saya menjadi presiden, itulah akhir pengabdian terhadap partai. Maksudnya di Indonesia Pak Jokowi nggak begitu ya? Belum. Begini Pak. Mengapa Udah Pak jelas petugas partai. Mengapa jadi begitu? Bukan salah Pak Jokowi. Bukan salah Pak. Bukan salah Pak SBY juga. Bukan, salah undang-undang dasarnya. Kenapa di undang-undang dasar itu presiden dipreteli membuat undang-undang? Dulu presiden membuat undang-undang, sekarang yang membuat undang-undang DPR. Dulu presiden yang membekukan DPR, sekarang nggak bisa DPR yang membekukan. Dulu yang namanya kekuasaan ada di tangan rakyat dilaksanakan oleh MPR, sekarang nggak ada. Dulu kan kekuasaan di tangan rakyat dilaksanakan oleh MPR. MPR memberikan mandataris kepada presiden. Sekarang tidak. Kekuasaan di tangan rakyat dilaksanakan melalui DPR. Melalui undang-undang siapa? Nggak jelas. Sehingga DPR itu too powerful. Sehingga DPR sekarang powerful. Makanya presiden sekarang itu bukan presiden Pak Jokowi, ketua partai lah yang berkuasa di negeri ini. Indonesia kita bubarkan. Di mana? Indonesia itu berada di MPR. MPR terdiri dari utusan golongan ditambah partai kan. Itulah keindonesiaan. Sehingga nenek mama kalau yang di Padang itu masuk dia di MPR, tidak dipilih. Lah orang kayak saya kan cuma satu. Bagaimana bisa ini kan tetap kalah. Tetapi dengan zaman sekarang jumlah yang menentukan, bukan kualitas, kuantitas. Ini yang terjadi sekarang. Makanya presiden tidak bisa apa-apa. Bukan salah presiden ya. Bukan. Memang undang-undangnya begitu. Karena undang-undangnya begitu. Oke. Itu. Jadi kalau memang itu kita harus kembali ke, jadi founding fathers kita memang hebat. Keindonesiaan itu ada di MPR. MPR kita bubarkan. Sadar enggak kita coba? Di situ padahal penyeimbang antara partai dan nenek mama, orang-orang pinter dan lain-lain yang mewakili utusan golongan cendekiawan segala macam di MPR lah mereka. Kan masih ada. Nggak ada Pak, MPR itu hanya DPR dan DPA, nggak ada lagi. DPD. Iya, DPD itu kan pilihan, bukan penunjukan. Apa bedanya? Kalau itu penunjukan, jadi orang-orangnya ditunjuk. Inilah yang menjadi penyeimbang partai. Sekarang enggak Pak, sudah partai terbuka, yang banyak yang menang, padahal yang banyak ini penyanyi. Sehingga cenderung mereka cenderung hasil dari transaksional kan jadinya. Sudahlah itu Pak, karena itu urusannya dia. Tapi karena pengetahuannya dia lahir dari penyanyi, begitu ini harusnya dia memutuskan bingung. Oke. Lah, padahal dia memutuskan negara lo ini. Ini karena keterbukaan kita seperti gitu. Jadi sekarang yang nggak usah sekolah-sekolah pinter-pinter di pinggir jalan aja, yang penting banyak. Padahal banyak belum tentu benar, tapi di kita banyak pasti benar. Inilah lebih mengedepan kuantitas tadi. Sekarang kita kan itu yang terjadi. Bukan kualitas. Tapi kan pilihannya itu diktator mayoritas melawan tirani minoritas. Ayo, bagaimana? Realitasnya kan begitu. Yang tirani minoritas. Ya sekarang akhirnya kan ujungnya bagaimana dia karena itu coba kalau aturan kita itu masih seperti dulu, MPR masih ada orang-orangnya, ini kan enggak. Enggak mungkin, masih orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya itu banyak. Iya banyak. Tapi sekarang orang-orang sudah selesai dengan dirinya, enggak mungkin bisa harus dipilih rakyat. Kuantitas. DPD, DPR semuanya kuantitas. Tapi kan kalau ditanya kita mengeluhkan itu Pak, tapi kan itu akibat dari orang-orang seperti Bapak yang menghindari politik. Maka politik diisi oleh orang-orang buruk. Enggak, saat itu. Kalau orang-orang dulu kan tidak Pak. Ada militer, ada posnya, ada posnya. Ya, kan ada. Fraksi TNI. Iya, tapi ini kan dibubarkan. Iya, betul. Nah, oke, kita ikuti pembubaran itu. Nah, berapa tahun sekarang dibubarkan? 2002. Iya. 25 tahun kan? Iya. Satu generasi berlalu. Nah, sekarang kita udah mulai rasakan. Di mana Indonesia ini? Masih ada Indonesia? Nggak ada.
ya. Karena keindonesiaan itu ada di MPR, kita bubarin sendiri. Jadi kembali Jenderal, terakhir sekali Laksamana, Indonesia sedang tidak baik-baik saja Iya. sekarang ini. Kita Ya mulai dari undang-undang dasar sampai ini yang tidak baik-baik saja. kita Kan itu. kita Yang tidak- celakanya bayangkan, Polri itu adalah salah satu alat untuk membangun budaya bangsa dalam kepatuhan terhadap hukum, budaya hukum, Iya. tapi tidak dibiayai oleh negara APBN. Saya baru menyadari itu sekarang dalam diskusi dengan Laksamana. Apakah ini satu hal yang Saya baik? baru enggak. Coba. Iya, benar. Ini kan artinya ngebayangin kalau kayak gitu kan, berarti kan polisi harus di bawah departemen, Bang. Supaya dibiayai APBN. Tidak harus. Dan kan dia bisa APBN lewat kepresidenan apa. Itu terserah nanti mau ditaruh di bawah suatu kementerian ataukah yang jelas aturan perundangannya harus Oh, di dalam tertulis, undang-undang. ya, bahwa Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibiayai oleh APBN. Berarti perlu ada revisi terhadap undang-undang kepolisian Ya. kita. Oke. Karena yang ada di situ hanya Kompolnas. Yang saya heran kenapa Kompolnas masuk, kok Polri nggak masuk ya? Kang Reza, silakan Kang Reza.